Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, musik-musik gereja, lagu-lagu rohani, itu sangat-sangat penting dan sangat berpengaruh. Terutama melalui puji-pujian rohani, banyak orang yang bisa mengenal Kristus. Melalui pujian-pujian penyembahan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti halnya dalam kisah Murtadin ini. Ia mendengar lagu gereja, ia mendengar lagu-lagu rohani. Ternyata melalui itu, ia tersentuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ia tinggalkan Islam dan menjadi pengikut Kristus. Nah, karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa kisah perjalanannya sehingga sampai ia mendengar lagu ini, dan seperti apa yang dialami dalam kehidupannya sehingga sebelum ia mendengar lagu ini dan sampai pada akhirnya ia mendengar lagu rohani ini menjadi pengikut Kristus. Untuk itu, mari kita saksikan dalam cuplikan video ini. Jangan di-skip supaya Bapak Ibu mendapatkan inti dan poin mengapa dan ada apa di balik semuanya itu sehingga ia tinggalkan Islam. Untuk itu, kita langsung saja cek pada video berikut ini. Ini dia cuplikannya. Halo, selamat malam buat saudara teman terkasih, puji nama Tuhan. Kalau malam hari ini saya dikasih kesempatan Tuhan untuk bersaksi di channel gereja YouTube, kiranya gereja YouTube channelnya makin sukses di udara, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terima kasih, saya bersyukur bisa berbagi malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Suci Marfuah, saya dari Jawa Timur. Saya lahir di Jawa dan saya dibesarkan di Aceh Timur juga. Jadi saya asli Jawa, cuman tahun 80-an itu saudara terkasih, bapak saya itu hijrah ke Aceh, dan saya 5 bersaudara, saya adalah anak yang paling kecil. Jadi ya kita tahu dari basic kita memang Muslim. Jadi kita dari kecil juga dididik dari secara Muslim, saudaraku terkasih. Jadi sekitar tahun 80-an, biasa orang tua kita selalu mengajarkan yang namanya agama untuk sholat, ngaji, sembahyang, dan lain sebagainya. Cuman memang kalau dibandingkan dulu dengan sekarang, saudaraku terkasih, itu memang sangat jauh berbeda keadaan. Kalau dulu kan ibaratnya belum ada orang pakai jilbab, hanya 1-2 orang, tapi zaman sekarang bisa dibilang hampir mayoritas di sana, anak-anak kecil pun semuanya pakai jilbab gitu. Jadi waktu kecil memang orang tua kita selalu mengingatkan harus sholat, ngaji, sembahyang, dan lain sebagainya. Jadi sekitar tahun 87, mungkin sekitar umur saya 7 tahun, itu mama saya sakit. Jadi mama saya sakit, dia meninggal. Ya, jadi waktu meninggal, ya kita tahu, saudaraku terkasih, namanya saya tuh anak paling kecil tuh adalah anak yang paling disayang sama orang tua. Bahkan orang tua kita tuh nggak pernah marah sama saya gitu. Jadi mama selalu mengingatkan, "Duk," katanya, "ayo sholat, ngaji." Bahkan kalau kita waktunya puasa Ramadan itu bisa dibilang kita lebih sering ke masjid, taraweh, seperti itu. Bahkan kita juga yang namanya sholat itu bisa kita bilang rutin gitu, sampai akhirnya kita memahami dengan sedikit banyaknya bagaimana kita mengaji Al-Quran gitu. Tapi begitu mama saya meninggal, saudaraku terkasih, di usia 7 tahun kurang lebih, saya masih ingat itu kelas 1 SD. Jadi begitu meninggal, saya tinggal sama bapak saya dan juga abang saya, kebetulan kakak saya yang nomor 1 dan nomor 2 itu mereka sudah menikah. Jadi tinggallah kami bertiga. Jadi kurang lebih hampir 2 tahun kemudian bapak saya itu menikah gitu. Jadi menikah di situ, dan dia juga punya anak 1 dari istri yang kedua ataupun mama sambung saya gitu. Jadi kita tahu, saudaraku terkasih, kalau yang namanya kita itu mempunyai ibu tiri itu jujur sangat tidak enak gitu. Tapi enak tidak enak ya harus dijalankan gitu. Jadi waktu bapak saya menikah, yang dulunya bapak saya itu sayang sama saya, begitu menikah itu, saudaraku terkasih, bisa dibilang 180 derajat itu berubah gitu loh. Dan dia bisa bilang, udah nggak sayang lagi sama saya gitu. Apalagi ya kita tahu, saudaraku terkasih, kalau mama tiri itu adalah orang yang tidak takut sama Tuhan, otomatis suami itu bisa dibilang jadi dibawa ketiak istri gitu. Jadi akhirnya begitu menikah, bahkan saya untuk masuk ke rumah saya sendiri aja saya nggak bisa gitu, susah. Kadang kita pulang sekolah juga paling cuma kita bisa hanya masuk dari dapur, ganti baju, bahkan makan kita untuk siang aja kita udah dijatah di piring seperti itu. Itu sampai berapa tahun seperti itu, saudaraku terkasih. Jadi
kita merasakan ada ketekanan-ketekanan batin gitu. Jadi suatu kali eh, saya pernah mencuri uang abang saya. Itu sekitar 200 perak pada zaman dulu karena abang saya ini kan hobi menyimpan uang ataupun menabung gitu. Jadi waktu hilang 200 ini mungkin belum ketahuan gitu. Artinya orang cuma sedikit gitu nggak masalah gitu. Sekitar 1 bulan kemudian uang abang saya yang di celengan ini hilang semuanya gitu. Begitu hilang semuanya, waktu saya pulang dari main, tiba-tiba mama tiri saya tuh bilang begini, saya dimarah-marahin saudaraku, dibilang katanya saya pembohong, dibilangnya saya mencuri uang. Kemana uang itu? Kenapa kau suka mencuri uang abangmu? Katanya gitu. Saya bilang sama mama tiri saya tidak mencuri uang gitu. Tapi mama tiri saya nggak percaya, saudaraku terkasih. Jadi akhirnya bapak saya tuh keluar dari dapur. Saya waktu itu masih di belakang rumah gitu. Jadi bapak saya tuh tanpa bertanya, tanpa basa-basi, tiba-tiba mengambil parang, saudaraku terkasih, kebetulan di belakang rumah itu ada beberapa pohon katu. Gitu. Jadi kita tahu pohon katu ini saudaraku terkasih tidak bisa dipotong dengan tangan terkecuali pakai pisau gitu. Jadi akhirnya bapak saya itu mengambil parang, dipotongnya sekitar ada 5 dahan daun katu. Begitu dipotong 5 dahan ini, langsung dipukulkanlah ke badan saya. Dipukulkan ke badan saya, ke kaki saya, itu akhirnya semuanya pada biru-biru gitu. Tapi yang lebih ngerinya saudaraku yang terkasih, di situ saya rasakan, kenapa bapak ini nggak bertanya dulu gitu loh. Saya mencuri atau tidak, tanpa basa-basi dia langsung dipukulinya saya gitu. Saya udah minta ampun, tapi bapak saya tetap saya dipukulin. Bahkan di situ ada abang saya, ada mama tiri saya. Satu pun nggak ada yang membela saya, karena dipikir mereka tuh saya tuh benar-benar mencuri gitu. Jadi dari situ saudaraku, sampai badan saya itu udah lemas, sampai akhirnya jam 6:30 maghrib itulah. Dari situ bapak saya tuh nggak puas menghukum saya gitu loh. Akhirnya bapak saya kesel, diambilnya lah tali dadung. Tali dadung itu panjang saudaraku terkasih, jadi diikatlah dari tangan ke sini tuh sampai ke sini panjangnya gitu. Tapi dalam posisi tangan ke belakang. Begitu tangan di belakang, terus diikatkan saya di ruang tengah dekat dapur dalam posisi duduk, diikatkan lagi di kaki meja gitu. Tapi karena saya udah nggak kuat, udah nggak berdaya karena badan ini udah lemas, ini semuanya badan, kaki ini semuanya udah biru-biru gitu, bekas cambukan bapak saya tadi gitu. Jadi begitu saya diikat dengan posisi tangan ke belakang, saya diem aja, terserahlah, saya udah pasrah di situ saudaraku terkasih. Saya pikir kalau emang saya mati, matilah gitu. Jadi sampai hampir jam 7 maghrib, pada saat itu memang belum ada listrik saudaraku terkasih. Jadi akhirnya kakak saya tiba-tiba datang ke rumah mama saya, padahal itu udah waktunya sembahyang maghrib, saudaraku terkasih, tapi satu pun tidak ada yang mau menolong saya gitu. Jadi kebetulan jam 7 itu kakak saya yang nomor 2 itu datang ke rumah mama saya dan bertanya, "Mak, masak apa?" katanya gitu. "Itu ada di dapur, lihat aja." gitu. Jadi akhirnya kakak saya itu pergi ke dapur, begitu dia lewat, saudaraku terkasih, lewat pintu, tersenggollah kaki saya itu yang sudah dingin gitu. Akhirnya kakak saya itu kembali lagi, dia ngambil lampu. Dia pikir ini ada apa kok dingin-dingin gitu. Rupanya begitu dilihat, saudaraku terkasih, itulah saya yang sudah lemas, lunglai lah gitu. Begitu dilihat kakak saya dalam keadaan seperti itu, akhirnya kakak saya menangis gitu. Dia bertanya sama mama, sama bapak, kenapa adik saya seperti ini? Tapi mereka diam aja gitu. Udah jam 7 malam, entah disuruh sembahyang, entah disuruh makan, enggak ada sama sekali gitu. Begitu saya diikat, ditinggal mereka semuanya gitu. Tapi itulah, mungkin jalannya Allah dulu, Tuhan izinkan saya seperti itu, dapat pertolongan lah dari kakak saya yang nomor 2. Jadi setelah ketahuan saya diikat seperti itu, malam itu juga lah mulai ribut saudaraku terkasih, antara bapak sama anak, antara mama tiri dan juga dengan anak gitu. Jadi dari situlah akhirnya mulai malam itu, mulai detik itu saya keluar rumah, dari rumah saya sendiri, padahal itu rumah saya masuk pun saya susah gitu. Dari situ saya akhirnya tinggal lah saya di rumah kakak saya yang nomor 2. Sampai sekolah pun saya juga berangkat dari situ gitu. Jadi dari situlah saudaraku terkasih, kalau nggak salah tuh selesai saya sekolah, sekitar, saya tidak ingat itu tahun berapa, akhirnya bapak saya tuh meninggal dunia karena sakit. Begitu bapak saya meninggal sakit, otomatis mama tiri saya ini pulanglah ke kampung halamannya gitu. Jadi waktu pulang ke kampung halamannya itu, jadi kami di rumah itu tinggallah kami bertiga. Saya, abang saya, berdua gitu. Tapi ya seperti itu, kita tetap diingatkan, sholat, ngaji, bahkan di situ saudaraku terkasih, setiap lebaran ataupun setiap mau lebaran itu kita tadarus itu kita nggak pernah tidur di rumah gitu. 1 bulan dur itu bisa kita bilang kita tidur di masjid. Bahkan kita juga sahur pun juga di masjid dengan nasi yang dingin, ikan yang dingin. Tapi di situ kita rasakan senang karena ya itulah kita menyambut hari kebesaran kita sebagai orang Islam zaman dulu gitu.
Jadi tetap itu kita jalankan, abang saya juga seperti itu gitu. Nah, dari situlah akhirnya abang saya yang satu sudah menikah, akhirnya dia tinggal di rumahnya sendiri, tinggallah kami berdua gitu. Tapi akhirnya dari situ abang saya yang nomor 3, nomor 4 ini dia pergi ke Jawa. Dia pergi ke Jawa, hijrah, dia masuk ke pesantren. Jadi begitu dia masuk ke pesantren, saudaraku terkasih, nggak mungkin dong saya tuh tinggal di rumah sendiri. Akhirnya hidup saya bisa dibilang lontang-lantung. Itulah saudaraku terkasih kalau kita hidup nggak ada orang tua. Pindah ke tempat kakak sana, pindah ke tempat kakak sini, seperti itu gitu. Terus tetap kita rajin, sholat, ngaji, kita juga diajarkan bagaimana ilmu Islam, tajwid, sukun, fikih, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita tadarus itu, saudaraku terkasih, 1 bulan tuh kita di masjid, kita tadarus dari mulai juz 1 sampai juz 30 gitu. Jadi setiap juz 1 sampai juz 30 itu selesai, itu selalu kita memuji kayak sholawat. Dengan bunyinya seperti ini. Juz fasayat akululama akululaun. Juz fasayat akululama akululaun. Fawaidul amri taqabbalahu minkum minal wa minkum taqabbal ya karim. Tapi jujur saudaraku terkasih, kalau saya ditanya masalah arti saya tidak tahu, karena yang saya tahu dulu dari kecil sampai saya dewasa, kalau ngaji itu lebih dominan ke bahasa Arab dibanding dengan bahasa Indonesia. Karena zaman dulu bisa dibilang tidak ada Al-Quran yang berbahasa Indonesia. Mungkin sekarang bisa ditranslate dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi waktu zaman saya itu tidak ada gitu. Jadi dari situ akhirnya saya tetap rutin, namanya sembahyang ngaji itu nggak pernah ketinggalan gitu. Jadi akhirnya begitu saya makin remaja, saya tinggal di rumah kakak saya, dan di situ saya sudah sedikit banyak sudah mulai ada tabungan. Saya mengerjakan apa yang bisa kerjakan, yang penting saya dapat uang gitu. Umur saya sekitar 17 tahun, saya keluar dari kehidupan keluarga saya, dan saya tinggal di rumah om saya yang tidak jauh dari situ. Kebetulan dia adalah seorang polisi juga gitu. Jadi dia seorang polisi, kebetulan dia membuka restoran yang besar. Jadi di situ saya bantu om saya, dan juga saya mendapatkan bisa dibilang gaji bulanan gitu. Tapi di situ saudaraku, karena saya merasa saya masih sendiri, saya masih belum banyak kebutuhan, ya setiap saya ada rezeki ataupun ada berkat, saya selalu bantu untuk keluarga, untuk kakak saya ataupun keponakan saya gitu. Jadi waktu saya di situ, saudaraku terkasih, saya pernah kenal itu seorang cowok, itu dia bekerja di perusahaan sebagai manajer. Memang terkenal orangnya baik gitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba saya itu bisa suka sama dia. Kenapa saudaraku? Kalau boleh jujur, sebelum saya kenal dengan cowok ini, ada beberapa cowok yang suka sama saya, termasuk ada juga polisi, ada juga tentara, ada juga yang guru, ada juga yang petani, tapi satu pun tidak ada yang merasa cocok di hati gitu. Tapi suatu kali saya ketemu dengan cowok ini, kebetulan dia orang Jawa juga gitu. Entah kenapa tiba-tiba saya suka dengan dia. Kalau saya pikir-pikir dari segi usia, sepertinya kami jaraknya itu jauh, mungkin kurang lebih bisa dibilang 15 tahun gitu. Tapi entah kenapa saya bisa suka sama dia gitu. Entah mungkin dia pakai magic, guna-guna saya tidak tahu. Nah, suatu ketika hubungan kami memang serius gitu. Cuman saya pernah bertanya sama dia, Mas, jujur dulu, Mas sudah punya istri belum gitu. Saya tanya sampai berapa kali, dia selalu jawabannya, dia bilang saya belum punya istri gitu. Cuman di situ saya tidak bijaknya, saya tidak melihat KTP gitu. Kalau KTP itu kan nggak bisa dibohongin gitu. Jadi suatu ketika kita sudah merancangkan untuk menikah, bulan sekian, tanggal sekian. Bahkan kita udah masak-masak, saudaraku terkasih, nggak taunya dapat informasi lah bahwasanya si cowok ini sudah punya istri. Dan syukurnya itu istrinya datang ke tempat saya, ke rumah saya gitu, ketemu dengan saya. Tapi saya nggak jambak-jambakan, tidak gitu. Dia datang ya saya terima dengan baik gitu. Akhirnya saya dimarahin sama istrinya. Dia bilang begini, iyalah karena kamu cantik, kamu masih muda, kamu masih gadis, makanya dia suami saya mau sama kamu, seperti itu. Nah, tapi sekalipun istrinya marah seperti itu, saya diem aja gitu. Yang lebih ngerinya lagi dalam keadaan seperti itu, si cowok tadi lari gitu loh. Dia lari dari tanggung jawabnya. Dari situlah akhirnya saya stres, saudaraku. Saya bisa dibilang galau banget gitu. Dari situlah akhirnya saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Makan pun saya juga nggak enak, tidur juga tidak nyenyak, sakit hati yang ada cuman nangis, nangis, dan nangis. Yang lebih ngerinya lagi sampai saya sakit pun si cowok itu juga nggak datang sama saya gitu. Setelah saya berapa minggu saya rasakan sakit hati seperti itu, akhirnya si cowok tadi saya cari gitu, saya cari di base camp, saya cari informasi di mana. Akhirnya saya minta uang sama dia, saya ketemu sama dia, saya bilang, saya mau pulang ke Jawa. Sebelumnya saudaraku memang cowok ini baik banget karena dia adalah seorang manajer. Manajer kita tahu lah gajinya besar.
Jadi setiap minggu itu dia selalu datang ke rumah kakak saya, dia selalu kirim kebutuhan saya, dari mulai Pepsodent, sabun, parfum, uang bulanan saya, baju saya itu selalu dikirim setiap bulan. Bahkan air untuk mandi aja waktu di kampung saya kemarau, air untuk mandi saya aja tuh dikirim gitu loh. Itulah saking baiknya. Tapi begitu kita mau menikah nggak jadi, dia lari ditinggalkan saya gitu loh. Dari situlah akhirnya saya stres. Akhirnya saya jumpain lah cowok ini, saya bilang, saya minta uang, saya mau pergi ke Jawa gitu. Akhirnya dikasihlah uang saya sekian juta. Saya akhirnya pergi ke Jawa, saudaraku terkasih, menghilangkan rasa penat tadi, kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Sebegitu saya sampai di Jawa, saya ketemulah dengan abang saya. Kebetulan abang saya itu dia ada di pondok pesantren. Jadi karena dilihatnya saya tuh sedih, stres, akhirnya abang saya tuh pergi ke tempat kiai minta air putih yang dibacakan WC-WC entah apalah, saya nggak ngerti. Tapi begitu diminum sama saya, memang terjadi kuasa itu, saudaraku terkasih. Saya tidak tahu itu kuasa dari mana, tapi yang jelas itu kuasa itu otomatis. Begitu saya minum air putih tadi itu, dengan sendirinya saya udah nggak ingat lagi yang mantan-mantan cowok tadi yang saya mau menikah tadi, jadi lupa gitu. Akhirnya abang saya bilang begini, ya udahlah kalau begitu kamu di sini aja lah dulu, kamu di dalam aja gitu. Maksudnya di dalam itu saudaraku, saya harus ikut masuk ke pesantren gitu, karena abang saya di pesantren. Jadi lingkungan kami di Jawa itu lingkungan pesantren, pesantren yang pakai cadar warna hitam, yang tinggal mata itu, saudaraku terkasih. Jadi akhirnya saya masuk di situ kurang lebih 3 bulan. Saya juga belajar tentang ilmu Islam, bagaimana kita diajarkan sholat duha, salat, pokoknya segala macam, banyaklah sholat ini, sholat itu. Bahkan kalau kita baca bismillah, artinya pahala kita 10, bismillahirrahmanirrahim, itu pahalanya 15, bismillahirrahmanirrahim tawakaltu, itu nanti pahala kita 20. Makin panjang kita baca, makin panjanglah pahalanya gitu. Jadi memang saya di situ, saudaraku, banyak saya belajar gitu. Termasuk saya pernah lihat ibu kiai, waktu dia duduk di kursi, jarak mungkin sekitar kurang lebih 5 meter, ada beberapa orang anak didiknya mereka belajar mengaji. Memang di pesantren ini saya perhatikan mereka lebih dominan kayak hafalan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus dihafalkan. Saya tidak ngerti itu bahasa mereka, bahasa apa gitu. Jadi juz 1 sampai juz 30 itu bisa hafal gitu loh. Secara logika hebat banget mereka ya. Kalau saya sendiri saya percaya saya tidak bisa, nggak sanggup gitu loh. Tapi ini juz 1 sampai juz 30 mereka bisa hafal. Bahkan waktu anak didiknya membaca Al-Quran itu, kiai ini bisa tahu di mana letak kekurangannya tajwid, nun, ain, bahkan mungkin sukun dan sebagainya. Ibu kiai ini bisa tahu loh gitu. Saya juga salut gitu. Nah, disitulah akhirnya saya terus juga belajar. Saya belajar suatu ketika, saudaraku terkasih, saya lihat di situ ada satu siswi, itu juga dari Aceh. Dia karena ingin belajar itu kan, sampai dia pergi ke Jawa, masuk ke pesantren di situ. Jadi saya lihat di situ, karena saya kurang lebih 3 bulan, setiap bulan sekali siswi ini dia kesurupan gitu. Saya tidak tahu kenapa gitu. Jadi setiap kesurupan, teman-temannya termasuk saya itu, kami pada menulis di selembar kertas masing-masing gitu. Kami menulis ayat kursi. Jadi ayat kursi ini kita tulis di kertas, habis itu kita apa sih bahasanya gitu kan? Kita bikin seperti bola. Nah, jadi nanti yang kesurupan ini dia bisa melihat setan. Kalau dia bilang gini, itu setannya datang katanya gitu. Nanti kertas yang kita tulis tadi dengan bahasa Arab ayat kursi tadi itu kita lempar gitu. Karena kita tahu kalau ayat kursi itu artinya adalah minta perlindungan dari Allah gitu. Ataupun itu adalah ayat pengusiran setan gitu. Jadi waktu setiap kesurupan dia melihat setan, jadi kami ini yang memegang kertas tadi dengan tulisan bahasa Arab dengan ayat kursi itu kita lemparkan gitu. Tapi itu pun juga nggak lepas setannya dari tubuhnya gitu. Akhirnya sampai kami capek, jadi akhirnya siswi ini dibawa ke tempat ibu kiai. Sampai di tempat ibu kiai, kalau mendengar kesaksian mereka sebenarnya bosan juga ibu kiai ini, karena selalu mendoakan nggak lepas-lepas, setiap bulan itu pasti kumat gitu. Tapi begitu dibawa ke tempat ibu kiai, dibacakan entah mungkin surat apa, tapi yang lebih ngerinya lagi, saudaraku, cara mengusir setan tadi itu harus ditamparin gitu loh. Ditamparin sampai berapa kali, pingsan, baru nanti hilanglah setannya dari tubuhnya gitu. Jadi itu saya perhatikan seperti, oh begitu cara pengobatannya gitu. Tapi dari situ, saudaraku terkasih, dari kecil sampai saya remaja, bahkan saya sampai masuk ke pesantren itu memang jujur ya, saya sekalipun saya rajin sholat, mengaji, tapi sepertinya ada yang mengganjal dalam hati saya, sepertinya hidup saya itu nggak di situ gitu loh. Sekalipun saya rajin sholat, ngaji sama teman-teman saya, tapi saya merasa kayaknya hidup saya itu nggak di situ gitu. Makanya saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Sampai akhirnya kurang lebih saya tinggal di pesantren itu 3 bulan, saya pulanglah ke Aceh, pulang ke kampung halaman gitu. Jadi sampai di kampung halaman pun tetap saya pakai cadar gitu, karena kita sudah diajarkan bahwasannya ini kan adalah aurat
Dan ini tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun terkecuali kepada suami kita gitu. Tapi karena di kampung saya itu kan zaman dulu sekali lagi nggak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang anak kecil udah pada pakai jilbab. Jadi pada zaman dulu tidak. Cuman karena saya keluar dari pesantren, tetap saya usahakan, saya berjuang supaya saya tetap bisa pakai cadar gitu. Tapi karena lingkungan akhirnya pelan-pelan saya bukalah cadar. Pelan-pelan akhirnya saya bukalah jilbab itu. Kembalilah seperti sedia kala gitu. Tapi ya begitu saya pulang di Aceh ya, saya sedikit pun dan sama sekali saya tidak ingat dengan mantan cowok saya tadi gitu. Jadi akhirnya saya kembali lagi, saya tinggal di rumah om saya. Nah, kita tahu saudaraku karena saya tinggal di Aceh. Saya tinggal di Aceh itu sekitar tahun 97 98 kurang lebih, itu kan ribut masalah GAM. Ya. Jadi di situ banyak orang Jawa ingin keluar dari Aceh itu tapi tidak dikasih. Jadi diusahakan dipertahankan masyarakat itu satu pun tidak boleh ada yang keluar gitu. Nah, dari situlah akhirnya saudaraku terkasih, saya tinggal di rumah om saya. Dari situlah karena ribut di Aceh itu mulailah dikirim tentara dari Siliwangi, dari Sibolga, dari Medan gitu saudaraku terkasih, dikirimlah tentara, polisi, gegana, sampai akhirnya yang terakhir itu tahun 98 itu dikirimlah polisi perintis dari Pematang Siantar. Kebetulan yang dari Pematang Siantar itu saudaraku ada kurang lebih sekitar 15 orang, itu semuanya orang Batak gitu loh. Orang Kristen lagi gitu. Jadi akhirnya saya tinggal di rumah om saya itu, saya kenal salah satu polisi gitu. Jadi akhirnya kita berteman. Dibilang berteman tapi kita pacaran, dibilang pacaran tapi kita berteman gitulah gitu. Jadi lama-lama saya tahu, ada seorang polisi juga dari Sibolga, dia datangin saya. Kenapa kamu mau dengan si A katanya gitu. Saya bilang, kenapa gitu. Dia itu kan agamanya Kristen. Jadi saya kaget, masa sih Kristen gitu? Iya, itu agamanya Kristen. Karena kenapa dia bicara seperti itu, saudaraku? Maksud dia itu supaya saya itu mau sama dia gitu. Tapi akhirnya begitu saya ketemu dengan cowok ini, saudaraku yang dari Pematang Siantar Rong Batak ini, saya tanya, abang orang Kristen ya? Dia tidak ngaku, saudaraku terkasih. Dia nggak pernah ngaku kalau agamanya Kristen gitu. Karena mungkin dia takut nanti kalau ngaku di agama Kristen, saya tidak mau gitu. Tapi karena saya sadar, nggak mungkin dong saya berteman dengan orang Kristen gitu. Karena yang saya tahu, saya dari kecil paling tidak kita sudah diajarkan kalau orang Kristen itu kan identik dengan orang kafir lah gitu. Orang yang tidak punya agama, apalagi makanannya daging babi, yang haram-haram lah yang dimakan orang Kristen gitu. Jadi nggak mungkin dong saya berteman dengan orang Kristen gitu. Tapi setiap sekali cowok ini datang ke rumah om saya selalu menghindar gitu. Ya intinya saya tidak mau berteman dengan orang Kristen gitu. Jadi suatu kali terakhir dia datang, saya pun tetap menghindar gitu. Sampai akhirnya dipaksa bagaimana supaya saya keluar dan menjumpai dia. Dia marah dengan saya, bahkan dia sampai mengancam bunuh diri, saudaraku terkasih. Waktu dia bunuh diri, ini orang Kristen, saudaraku. Waktu tugas di Aceh, dia ada membawa satu kayak senjata, gitu loh. Senjata itu berbentuk seperti keris. Kerisnya itu warna putih. Cuman dibilang si cowok ini, dibilang, kalau ini dek, keris ini adalah ilmu putih, bukan ilmu hitam. Karena kalau yang saya tahu dulu, saudaraku terkasih, waktu saya di agama yang Islam dulu, memang ada istilah, ada ilmu hitam, ada ilmu putih, gitu. Tapi ya, begitu saya mengenal pribadi Yesus yang sekarang, saya punya iman, di luar Yesus itu semuanya hitam, gitu. Tapi kalau anggapan orang lain ya terserah, tapi itu menurut iman kepercayaan saya sekarang, gitu. Jadi dari situlah akhirnya mengancam, dia ingin bunuh diri, saudaraku terkasih, tapi saya takut nanti kalau sampai dia mati, otomatis saya dilibatkan. Dari situlah akhirnya saya bujuklah cowok ini, saya bujuk. Akhirnya kita bikin perdamaian, kita bikin kesepakatan. Jadi sampai akhirnya biar bagaimana supaya hubungan tetap berjalan. Akhirnya si cowok ini bilang sama saya begini, kalau begitu ya udah, biar aja saya yang masuk ke Islam. Dia bilang seperti itu. Karena dia bilang katanya saya masuk ke Islam, akhirnya kita berlanjutlah gitu, saudaraku terkasih. Jadi setelah kita jalanilah pacaran ini kurang lebih hampir 1 tahun, sekitar tahun 99, kurang lebih, dia selesai masa tugasnya di Aceh. Akhirnya dia pulanglah ke Pematang Siantar. Nah, sebelum dia pulang ke Pematang Siantar, ada 2 kertas ditinggalkan sama saya, itu adalah 2 alamat. Satu alamat rumah dia, satu alamat orang tua dia, gitu. Nah, 1 bulan kemudian, saya tergerak untuk melangkah ke Medan. Jujur, saudaraku, saya adalah orang yang kuper pergaulan. Saya tidak pernah pergi kemana-mana. Saya tidak tahu Medan itu jaraknya berapa kilometer, berapa jam, Pematang Siantar pun juga saya tidak tahu gitu. Tapi entah kenapa ada gerakan saya untuk melangkah ke Medan gitu loh. Jadi akhirnya saya pergilah ke Medan, saudaraku terkasih. Saya cuma hanya memakai baju itu cuma 1 setel sama dompet karena saya pikir itu dekat. Dan itu saya cuma pakai jilbab itu aja gitu. Tapi saudaraku terkasih, ya memang perjuangan saya itu nggak gampang untuk menuju dari Aceh ke Medan, Medan ke Siantar itu sangat sukar gitu. Tapi di situ saya lihat
Tuhan itu nggak izinkan saya itu sampai tersesat gitu loh. Jadi ada aja yang Tuhan utus untuk menolong saya. Saya dikasih tumpangan, saya diantar sampai ke pematang siantar gitu. Memang pesan si cowok tadi, dia bilang sama saya, "Dek, nanti kalau sampai di pematang siantar, sampai di perluasan, adik tanya aja nama saya, nama abang. Orang pasti tahu gitu." Tapi memang begitu saya tanya, saudaraku terkasih, memang banyak orang yang tahu gitu. Pas kebetulan sampai di pematang siantar, si cowok tadi lagi tugas di luar kota gitu. Akhirnya saya tunggu, ya akhirnya memang ketemu juga gitu. Akhirnya saya ketemu dengan cowok tadi, saya dibawalah ke rumahnya, dan saya mau diajak ke tempat orang tua dia gitu. Cuma sebelum saya pergi ke rumah orang tua dia, si cowok ini bilang, "Dek, lepas itu, buang itu, tutup kepalamu," katanya gitu. Maksudnya saya disuruh buang jilbab saya gitu. Gak mungkin dong saya buang jilbab saya. Akhirnya sebegitu itu saya lipat, saya simpan. Saya dibawalah ke tempat orang tua dia. Nah, waktu saya masuk ke rumah orang tua dia, memang sebenarnya rumahnya besar, tapi saya dibawa ke ruang tamu, dan itu ruang tamunya juga kecil gitu. Cuman di tengah-tengah itu ada 2 daun pintu yang lebar, besar, dan itu juga tinggi gitu. Jadi waktu saya datang ke rumah bapak calon mertua saya, puji Tuhan sambutannya baik gitu. Bahkan juga bapak saya itu senang dengan kalau saya datang ke rumah beliau gitu. Jadi waktu dia sharing sama saya, terakhir dia bertanya begini, "Suci, kalau di Islam itu kan ada kan sembahyang Isya," katanya gitu. Saya jawab, "Ada Pak." Ya, itulah yang kami sembah. Isa Al-Masih ataupun Isa alaihi salam. Cuman memang pada saat itu saudaraku saya nggak mudeng, saya nggak ngerti apa yang dibilang bapak itu gitu. Nah, waktu kami sharing, dibukalah 2 daun pintu yang di tengah tadi, rupanya di belakang itu luas, panjang lebar, dan di situ banyak kursi gitu. Saya perhatikan apa itu, nggak taunya itu adalah gereja, saudaraku terkasih. Nggak tanya si cowok tadi ini adalah anak pendeta gitu. Jadi memang pernah si cowok ini cerita waktu di Aceh, dia pernah bilang begini, dia memang sedikit banyak menceritakan tentang Yesus gitu. Dia bilang sama saya gini, "Dulu waktu saya sebelum jadi polisi, bapak saya itu ngomong dulu sama Tuhan," katanya gitu. "Boleh nggak anak saya itu jadi polisi?" gitu. Terus dijawab sama Tuhan, "Boleh." Makanya jadilah saya polisi. Cuman saya heran, masa iya sih orang Kristen bisa bicara dengan Tuhan gitu. Begitu saya ke Siantar ini, saudaraku, saya heran. Begitu saya lihat rupanya dia itu adalah anak pendeta gitu. Jadi suatu ketika hari Minggu, saya diajaklah ke gereja sama kakak ipar dia gitu. Jadi saya dikasihlah uang itu 500 gopek-gopek koin gitu. Dia bilang gini, "Nanti deh itu untuk kolekte ya," katanya gitu. "Apa itu kolekte?" "Untuk durung-durung," dia bilang gitu. "Apa itu durung-durung?" "Untuk persembahan." "Apa itu persembahan?" Karena saya nggak ngerti gitu loh. Jadi sampai akhirnya kakak saya itu marah, "Udahlah nanti di sana dimintain uang," gitu. Jadi akhirnya saya pergi ke gereja, saudaraku terkasih. Begitu saya masuk ke gereja, saya teringat dengan si cowok tadi. Padahal awalnya kesepakatan kita, si cowok ini yang masuk ke Islam. Kenapa saya jadi masuk ke Kristen gitu. Tapi dari situ akhirnya saya lupakan. Begitu saya masuk ke gereja, kebetulan mereka adalah aliran Pentakosta. Jadi mereka sedang bernyanyi puji-pujian lah gitu, saya nggak ngerti. Jadi begitu saya masuk ke gereja itu pertama kali, saudaraku, memang agak heran karena ada yang tepuk tangan, ada yang menangis, ada yang begini-begini lah gitu. Cuma di situ saya merasakan ada seperti kedamaian tersendiri gitu. Lagu yang pertama, lagu Nikita yang saya dengar itu adalah lagu tentang kasih dari surga gitu. Di situ saya merasakan seperti ada kedamaian tersendiri, seperti kedamaian yang tidak pernah saya rasakan gitu. Jadi saya ikutin aja, kebetulan kan di depan itu kan ada overhead. Jadi saya ikut-ikut nyanyi aja sekalipun saya tidak ngerti gitu. Tapi ada rasa sukacita tersendiri. Nah, selesai dari situ, lagu yang kedua yang saya dengar itu lagunya apa? Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Jadi itulah saudaraku terkasih lagu yang kedua yang saya dengar. Di situ juga makin tersentuh saya gitu. Saya bisa nangis, saya bisa rasakan seperti ada kedamaian gitu, saudaraku terkasih. Nah dari situlah akhirnya saya tinggallah di gereja itu. Jadi saya tinggal di Siantar itu sekitar, saya nggak ingat entah berapa bulan. Saya diajaklah pelayanan ke lorong-lorong, saya menjumpai jemaat-jemaat, saudaraku terkasih, mana jemaat yang tidak datang itu kita kunjungin. Bahkan setiap jam 5 pagi itu saya diajari untuk berdoa gitu. Ya, tahulah kalau orang Kristen itu kan doanya mantep, tep 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 gitu. Saya nggak ngerti gitu. Mereka doanya sampai ke bangsa negara, sampai ke kabinet, sampai ke lorong, sampai ke semuanya itu didoakan gitu. Tapi saya nggak ngerti doanya, saya cuma bilang ya haleluya gitu aja gitu. Dari situlah akhirnya saudaraku terkasih, saya mulai mengertilah sedikit banyak tentang Yesus gitu. Nah singkat cerita,
keluarga ini ada masalah gitu. Sebenarnya tidak ada hubungan dengan saya, tapi karena mereka punya masalah, akhirnya saya dilibatkan gitu. Jadi akhirnya antara anak dengan bapak ini sempat bertengkar gitu. Si bapak ini kepingin supaya saya itu dipulangkan ke Aceh. Datang anaknya tidak boleh gitu. Karena saya mau menikahkan, jadi kenapa bapak yang menyuruh si Suci pulang gitu. Tapi karena saya nggak tahan, saudaraku, ribut terus mereka kita tahu loh saudara, orang Batak Toba ini ngomong aja dua orang kayak pasar pagi gitu. Apalagi mereka bertengkar gitu. Jadi situlah akhirnya setiap si cowok tadi pulang dinas, saya anjul lah gitu bahasa Bataknya, saya bujuk dia, saya merengek dia, maksudnya biar saya diizinkan saya pulang ke Aceh gitu. Karena saya nggak sanggup dengan mereka ribut gitu. Tapi mungkin si cowok Fitri puasa, jadi saya kembali lagi sholat, ngaji, sembahyang gitu. Tapi setelah saya ikutin di situ saudaraku, saya tidak tahu ini datang suara, tapi saya tidak tahu itu suara siapa. Suara itu jelas ke telinga saya mengatakan bahwasanya aku tuh disuruh keluar dari Aceh gitu. Keluar dari Aceh itu tidak boleh ke Siantar, tidak boleh ke Jawa, tidak boleh ke Pekanbaru dan sebagainya. Tapi saya harus ke Medan gitu. Dan suara ini sering datang sama saya dengan seolah-olah seperti cepat kamu keluar dari Aceh gitu. Saya juga nggak ngerti saudaraku terkasih itu suara siapa. Dari situlah akhirnya karena dorongan itu sangat kuat, akhirnya saya berzikir, saya bersolawat, saya panggil, ya Allah, tunjukkanlah jalanmu, bukalah jalanmu ya Allah supaya saya bisa keluar dari Aceh ini. Saya panggil Muhammad dan sebagainya saudaraku. Saya berdoa kurang lebih selama 2 bulan. 2 bulan itu tidak ada jawaban gitu loh. Nah, saya udah capek, sedangkan suara ini terus datang sama saya gitu loh. Mengatakan cepat kamu harus keluar dari Aceh gitu. Nah dari situ akhirnya saya teringat dengan nama Yesus. Saya teringat dengan nama itu. Akhirnya saya panggillah nama Yesus. Saya bilang begini, Yesus, kalau memang engkau Tuhan, tunjukkanlah kuasamu, tunjukkanlah mujizatmu. Aku harus keluar dari Aceh ini. Di situ saudaraku, bisa dibilang tidak butuh waktu lama. Tidak butuh waktu berminggu-minggu. Nggak sampai 1 minggu saudaraku terkasih, Tuhan buka jalan. Saya punya abang angkat itu ada di Langsa. Pernah saya telepon dia, saya bilang, ada nggak rencana ke Medan? Kenapa? Saya mau ke Medan. Ayo saya antar gitu. Sampai di Medan saya tinggal di rumah seorang ibu haji. Kurang lebih saya tinggal di situ 10 hari. Ibu haji ini pun sayang sama saya, saudaraku. Saya tidak tahu kenapa. Ya, karena dilihatnya memang saya taat untuk namanya beragama. Sholat, ngaji itu saya tidak pernah ketinggalan. Sama sekali tidak pernah ketinggalan. Sholat tahajud pun saya tidak pernah ketinggalan. Kemanapun Al-Quran sama telekung itu selalu saya bawa. Kemanapun saya pergi gitu. Jadi suatu ketika, sore, saya mendengar di belakang rumah Ibu Haji ini seperti ada suara bernyanyi gitu. Seperti orang menghafalkan seperti do re mi do re mi do re mi. Tapi nggak ngerti. Tapi mereka bernyanyi itu saya merasakan seperti nyaman, seperti enak, dan itu bahasanya juga bukan bahasa Indonesia gitu. Tapi saya hanya mendengar nadanya, saya merasakan kedamaian tersendiri gitu. Jadi setiap sore mereka latihan, saya keluar, saya dengar, enak banget lagunya gitu. Akhirnya saya pernah bertanya gitu, ada apa di belakang rumah ini, kok di rumah ibu ini kok selalu ada suara rame gitu. Rupanya dibilang itu adalah gereja saudaraku terkasih, dan itu adalah gerejanya orang Batak, itu adalah gereja HKBP gitu. Nah dari situlah akhirnya saya tinggal di rumah ibu ini cuma 10 hari. Itulah proses Tuhan saudaraku, saya tidak tahu, tapi yang jelas susah-susah gampang, tapi pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saya tinggal di situ cuma 10 hari. Ibu ini membujuk saya supaya saya jangan keluar dari situ gitu. Tapi saya keluar dari situ. Saya ingatlah, saya pernah punya abang angkat itu Marga Silalahi, dia tinggal di loket PM Toh gitu. Nah, Marga Silalahi ini juga kebetulan dia Islam. Nah, saya langsung menuju ke situ. Saya carilah si Roy tadi. Nah, akhirnya begitu saya jumpa, terus abang ini tanya sama saya gitu. Oh, udah lama dek di Medan, dia bilang gitu. Udah bang. Kenapa nggak kau panggil abang? Kenapa nggak kau cari abang? Kata dia bilang seperti itu. Tapi saya diam karena saya udah dimarahin. Jadi akhirnya saya dibawalah ke rumah orang tua dia. Itu di Medan ada di Ayahanda gitu. Kebetulan orang tuanya ini adalah Kristen, juga aliran Pentakosta gitu. Jadi saya tinggal di rumah ibu dia ini kurang lebih 1 tahun gitu. Jadi saya tinggal di situ, abang saya ini yang Islam tadi seminggu sekali dia datang menjumpai saya untuk mengasih uang jajan. Itulah pertolongan Tuhan saudaraku terkasih. Ada aja Tuhan untuk memberkati saya gitu. Saya tidak punya uang, tapi abang angkat saya selalu datang memberikan uang jajan gitu. Jadi di rumah itu kita tetap saling menghargai. Setiap maghrib, isya, waktu sholat, ibu saya selalu bilang, Ci, kok nggak sholat? Ci, kamu nggak sholat? Iya bu, saya sholat gitu. Setiap hari Minggu, saya juga punya inisiatif, saya harus bangun pagi. Karena mereka harus pergi ke gereja, mereka harus sarapan, harus makan, seperti itu. Tapi selama saya tinggal di situ 1 tahun, saudaraku,
saya juga tidak pernah ketinggalan yang namanya sholat tahajud gitu. Padahal kalau dipikir-pikir saudaraku terkasih, saya di situ sebatang kara, tidak ada keluarga, saya tidak punya siapa-siapa gitu. Dan saya sembahyang tahajud itu saya sholat, saya tidak pernah minta jodoh, saya tidak pernah minta pekerjaan. Cuman satu yang saya minta itu sama Allah itu jalan, tunjukkan aku jalan yang benar gitu. Saya berdoa, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan mana yang harus saya tempuh. Sekali lagi saudaraku, saya tidak minta jodoh gitu. Cuman itu satu jalan kebenaran tadi gitu. Jadi dari situlah akhirnya saya tidak tahu itu suara itu kembali lagi datang sama saya. Setiap bapak sama mama saya pergi di rumah itu kosong, saudaraku terkasih, suara itu datang sama saya mengatakan, saya disuruh buka Alkitab. Saya diajari, saya suruh membaca Alkitab gitu saudaraku. Jadi begitu saya baca dari mulai Kejadian satu pasal, saya buka lagi ke Matius karena saya nggak ngerti cara bacanya itu bagaimana. Tapi dari situ saya mulai tersentuh gitu. Karena Alkitabnya orang Kristen itu berurutan dari awal penciptaan sampai penutupan dunia ini sudah tertulis dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Memang saya tidak sampai selesai, tapi di situlah saya belajar, saya rimang-rimang, kok isinya indah ya, isinya enak ya gitu. Bahkan di situ juga saya mulai mengerti bagaimana kalau di Al-Quran itu yang selama ini saya pelajarin, anak yang dipersembahkan Nabi Ibrahim ataupun Bapak Abraham kan kalau di Islam itu adalah Ismail. Tapi begitu saya baca di Alkitab itu, bahwasanya anak yang dipersembahkan itu adalah Isa gitu. Tapi dari situlah saudaraku, setiap bapak mama saya pergi kerja, suara itu selalu mengajarkan, buka Alkitab, baca Alkitab. Jadi saya bisa dikatakan saudaraku, saya masuk Kristen itu bukan karena ada orang yang melayani, tapi lebih dominan suara tadi itu yang mengajari saya gitu. Sampai akhirnya tiba waktunya, saudaraku terkasih, waktu bapak mama saya itu pergi ke gereja, ada dorongan saya itu untuk melangkah ke gereja gitu. Jadi waktu sebelum saya pergi ke gereja, saya menoleh ke kanan kiri karena saya takut nanti saya diejek teman saya. Saya takut nanti dihina. Oh, si Suci udah masuk Kristen dia, udah kafir. Saya takut saya nggak sanggup nanti mendengar ejekan mereka gitu. Makanya setiap saya pergi ke gereja, saya melihat kanan kiri. Nah, pertama saya masuk ke gereja waktu di Medan itu, sengaja saya diam-diam saudaraku terkasih, tapi nggak taunya mungkin pendeta itu dari mimbar itu perhatikan saya. Begitu selesai ibadah, tinggal penutupan, pendeta ini tiba-tiba mengundang saya, dipanggilnya saya. Apa kata pendeta ini? Saya undang saudara Suci untuk maju ke depan untuk berdoa syafaat. Jujur saudaraku terkasih, saya tidak mengerti doanya orang Kristen. Saya akui sampai sekarang ini memang doa orang Kristen itu sangat pintar gitu. Dan saya tidak mengerti gitu. Tapi karena saya udah telanjur dipanggil, mau tidak mau saya harus maju ke depan gitu. Jadi akhirnya bapak angkat saya sama ibu saya tadi jadi tahu. Padahal saya mau diam-diam gitu. Sampai akhirnya saya berdoa syafaat, apa yang bisa saya doakan ya saya doakan gitu. Sampai akhirnya saya pulang, saya disalamilah sama bapak saya, selamat ya, kamu udah mau masuk ke gereja gitu. Nah dari situlah akhirnya saudaraku, mulailah ada kerinduan saya untuk saya sekolah Alkitab. Di situ akhirnya saya ikutlah istilah orang Batak itu kayak partangyangan, kumpulan kebaktian rumah tangga saya ikutin, kayak KKR saya ikutin. Saya mulai aktif 1 bulan, mulailah terbuka saya untuk sekolah Alkitab. Cuman kerinduan saya sekolah Alkitab itu bukan sekolah yang pada umumnya sampai sekian tahun. Saya tidak. Saya ingin cuman perbandingan antara Al-Quran dengan Alkitab gitu loh. Kenapa? Saya perhatikan kayaknya Alkitab dengan Al-Quran itu seperti ada berkesinambungan gitu loh. Bahkan kayaknya Islam dengan Kristen itu seperti kayak kurang cocok gitu. Kalau Kristen dengan Buddha cocok, Kristen dengan agama yang lain cocok. Tapi kenapa kalau Kristen dengan Islam ataupun Islam dengan Kristen sepertinya nggak pernah cocok gitu loh. Disitulah akhirnya saya rindu untuk bisa sekolah Alkitab, yaitulah sekolah perbandingan gitu. Ya puji Tuhan, sekitar 2 minggu kemudian saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang mengakunya dia adalah basicnya dari Islam masuk ke Kristen. Jadi situlah akhirnya saya belajar. Saya juga diajar tentang kembalinya masalah si Ismail tentang Ishak tadi, saya mulai diajarin, dan juga saya diajari masalah hukum perkawinan. Kalau di Islam kan boleh menikah lebih daripada 1 gitu, asal mampu memberikan nafkah. Mau istri 5, ya gaji itu harus adil gitu. Tapi kalau menurut saya, manusia itu kan tidak ada yang adil selain daripada Tuhan. Kalaupun kita bilang laki-laki bisa menafkahi istri 5, tapi kalau boleh jujur, kalau ditanya dari istri yang kelima ini, dari hati ke hati, perempuan mana yang sanggup dimadu gitu. Sedangkan saya pribadi, saudaraku terkasih, saya punya pacar. Kalau saya dengar aja pacar saya itu boncengan dengan wanita yang lain, itu aja udah rasa kesel, curiga, marah, dan sebagainya. Apalagi nanti suami saya berbagi cinta gitu. Saya tidak sanggup gitu. Tapi disitulah akhirnya diajarkan bahwasanya kalau Kristen itu tidak seperti itu. Kalau Kristen itu satu seumur hidup, boleh menikah kalau pasangan kita itu salah satu sudah meninggal gitu.
Jadi situ saya pelajari, makin banyaklah perbendaharaan itu saudaraku terkasih. Disitulah akhirnya saya mulai dibaptis, saya terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi gitu. Nah dari situ akhirnya saya mulai pelayanan, sampailah kami mengadakan suatu kumpulan, itu kumpulan kedar. Kalau istilah kami dulu kumpulan kedar, mantan-mantan muslim, kita gabung jadi satu. Jadi disitulah kita mulai pelayanan, kita saksikan ke gereja mana, bagaimana saya masuk Kristen, bagaimana teman saya itu masuk Kristen. Disitulah saudaraku terkasih, saya bertemu dengan sahabat saya itu Sandi Abraham. Kalau di channel itu adalah channel JDP. Disitulah kami ya, puji Tuhan kita berteman baik, bahkan sampai sekarang ini, detik ini kita bersahabat dengan baik itu. Jadi kita mengadakan KKR, kita selalu kompak gitu. Bahkan 1 minggu sekali saya harus dengan Sandi Abraham itu saya pergi ke Prapat mengadakan KKR, kami berdua bawa keyboard, bawa apa segala macam gitu saudaraku terkasih. Jadi pernah suatu ketika kami mengadakan Natal khusus mantan-mantan kedar gitu. Jadi bahasanya juga bahasa Arab, kita juga pakai jilbab, musiknya juga padang pasir dan lain sebagainya gitu. Ya puji Tuhan, saudaraku terkasih, yang datang itu di luar dugaan kita sangat banyak gitu.